Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kita akan membahas pengantar induksi matematika. Kita mulai dari 4 tambah 8 tambah 12 ditambah 16 ditambah 20 ditambah 24. Terus kita cari U1 sama dengan 4, isu U2 itu sama dengan 8, U3 itu 12, dan seterusnya sampai ke 24. Oke, lalu kita lanjut, kita jumlahkan yang tadi. Kita hitung 4 ditambah 8 ditambah 12 ditambah 16 tambah 20 ditambah 24. Kita hitung 1 2 3 4 5 6, berarti sama dengan 6 sigma I sama dengan 1 4 I. Oke, maka dinotasikan N, taruh sebentar, kita garisin dulu. N sigma K sama dengan 1, UK sama dengan U1 tambah U2 ditambah U3 dan seterusnya, dengan I sama dengan batas bawah, N batas atas, dan K itu indeks, dan UK itu suku umum. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Soalnya 5 sigma I sama dengan 2 sama dengan 5 dikali 2, habis itu ditambah 5 dikali 3 tambah 5 dikali 4 ditambah 5 dikali 5. Nah, lalu kita hitung 5 kali 2 itu 10 ditambah 5 kali 3 15 ditambah 5 kali 4 20, itu 5 kali 5 25. Nah, ini kita hitung, kita jumlahkan satu-satu. 10 tambah 15 itu 25, 25 tambah 20 itu 45, dan ditambah 25 jadinya 70. Nah, ini dia hasilnya. Kenapa ininya cuman perkalian cuma sampai 5? Karena n-nya cuma 5, dan kenapa dikali 2? Karena i-nya tuh sama dengan 2. Nah, lalu kita masuk ke materi kedua, yaitu pembuktian induksi matematika dengan 3 langkah. Yang pertama adalah tunjukkan bahwa Pn benar untuk N sama dengan 1. Lalu yang kedua ada asumsikan Pn benar untuk N sama dengan K. Dan yang ketiga ada tunjukkan bahwa Pn benar untuk N sama dengan K plus 1. Di contoh soalnya ada buktikan bahwa 4 tambah 6 tambah 8 tambah titik-titik tambah 2N plus 2 sama dengan N kuadrat tambah 3N. Di langkah yang pertama, N sama dengan 1, kita ambil dari yang ini, 2N ditambah 2 sama dengan N kuadrat ditambah 3N menjadi 2 dikali 1 ditambah 2 ditambah 1 kuadrat ditambah 3 dikali 1. 2 kali 1 tambah 2 sama dengan 4, dan 1 kuadrat ditambah 3 dikali 1 sama dengan 4. Terbukti benar. Lalu yang kedua adalah N sama dengan K. Kita ambil dari yang depan ini. 4 tambah 6 ditambah 8 ditambah titik-titik ditambah 2N plus 2 sama dengan N kuadrat ditambah 3N menjadi 4 ditambah 6 ditambah 8 ditambah titik-titik ditambah 2K ditambah 2 sama dengan K kuadrat ditambah 3K. Untuk langkah yang ketiga, tunjukkan bahwa Pn benar untuk N sama dengan K plus 1. Itu yang pertama, soal ini tuh diambil dari soal yang N sama dengan K, yang dari sini. Turun, habis itu yang 2K plus 1 tambah 2 itu dari si ininya. 2K plus 1 tambah 2 sama dengan K plus 1 kuadrat ditambah 3K plus 1. K2K ini turun dari sini. K kuadrat tambah 3K ditambah 2, ini hasil yang ini tuh dari sini, 2 kali K itu 2K, 2 kali 1 itu 2, terus ini turun sama dengan K kali kuadrat itu K kuadrat ditambah K plus 1, 2K ditambah 1
kali 2 kuadrat. Terus habis itu turun yang ini 3 kali K itu 3K, 3 kali 1 itu 3. Terus kita tinggal jumlah K kuadrat ini turun dari sini. Terus 3K tambah 2K itu 5K, ditambah 2 tambah 2 itu 4. Sama dengan K kuadrat turun lagi dari sini. Terus ini yang 2K ini ditambah ke sini jadi 5K. Terus yang ini 1 tambah 3 itu jadi 4 dan terbukti benar. Oke. Lalu kita masuk ke contoh soal. Soalnya kita buktikan bahwa 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah titik ditambah 2n-1 n kuadrat. Karena ada 3 cara, jadi cara yang pertama itu n sama dengan 1, kita ambil dari yang belakang sini, 2n min 1 sama dengan n kuadrat, menjadi 2 dikali 1 dikurang 1 sama dengan 1 kuadrat. 2 dikali 1 kurang 1 sama dengan 1, 1 kuadrat sama dengan 1, dan ini terbukti benar. Lalu untuk cara yang kedua, n sama dengan k, kita ambil dari yang ini, 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah titik ditambah 2n min 1 sama dengan n kuadrat, menjadi 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah titik ditambah 2k min 1 sama dengan k kuadrat. Lalu kita masuk ke cara ketiga, n sama dengan k plus 1. Kita turunin 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah titik ditambah, kita turunin yang ini, 2k min 1 ditambah 2k min 1 plus 2 sama dengan k plus 1 kuadrat. Terus turun lagi, kita hitung k2 ditambah 2k plus 1 min 1 sama dengan k kuadrat ditambah 2k ditambah 1. Terus kita hitung ini diturunin dulu, k kuadrat ditambah ini jadi 2k ditambah yang ini jadi 1. Terus turunin lagi yang ini, k kuadrat ditambah 2k ditambah 1, dan ini terbukti benar. Kita lanjut contoh soal yang kedua. Itu soalnya buktikan bahwa 6 plus 12 plus 24 plus titik plus 3 kali 2n 2 kuadrat n sama dengan 6 2n kuadrat min 1. Kita pakai yang angka pertama dulu, jadi yang n sama dengan 1. Kita turunin dulu dari sini, 3 2 n itu langsung diganti 1 sama dengan 6 2 1 kuadrat min 1. Jadi yang ini hasilnya 6 sama dengan 6 hasilnya ini, dan terbukti benar. Untuk angka yang kedua itu n sama dengan k. Kita tulis lagi soalnya 6 plus 12 plus 24 plus titik plus 3 2, karena di sini n diganti k, jadi k sama dengan 6 2k min 1. Lanjut yang angka ketiga, n sama dengan k plus 1. Kita tulis soalnya lagi dari sini, jadi 6 plus 12 plus 24 plus titik plus 3 2k plus dari kita turunin juga yang dari sini kita ganti, jadi 3 2k plus 1 sama dengan 6 2k plus 1 min 1. Terus kita turunin lagi di sini, 6 2k min 1 tambah 3 2 sama dengan 6 2k min 1 ditambah 6 2k. Langsung kita hitung di sini, yang ini diturunin dulu, habis itu 2k min 6 tambah 6 2k sama dengan 2 kali 6 kali 2k min 6 sama dengan 6 2k plus 1 min 6 sama dengan yang ini kita jumlahin lagi, 6 2k plus 1 min 1, dan terbukti benar. Kita masuk ke penerapan induksi matematika dalam pola bilangan. Kita langsung masuk ke contoh soal. Di sini ada 1 tambah 3 tambah 5 tambah titik tambah 2n min 1 sama dengan n kuadrat. Di sini kita harus mencari formula suatu pola bilangan suku ke-20 jumlah suku ke-50. Untuk mencari formula suatu
pola bilangan, kita harus mencari nilai U1, U2, dan U3. Di sini kita menentukan U1-nya dengan ini, yang angka 1. Angka 1 sama dengan U1, angka 3 sama dengan U2, angka 5 sama dengan U3. Terus kita mencari nilai A. U1 sama dengan A, berarti A sama dengan 1. Untuk mencari nilai B, U2 dikurang U1, berarti 3 dikurang 1 sama dengan 2. Kita lanjut untuk mencari suku ke-20. Untuk mencari suku ke-20, kita menggunakan rumus UN sama dengan A plus N-1 dikali B. N sebagai jumlah suku yang ingin kita cari yaitu 20, berarti N diganti dengan 20. U20 sama dengan 1, karena nilai A-nya sama dengan 1, N sama dengan 20 dikurang 1 dikali B, itu 2. 20 dikurang 1 sama dengan 19, 1 turun dikali 2. 19 dikali 2 sama dengan 38, ditambah 1 sama dengan 39. Kita lanjut mencari jumlah suku ke-50 menggunakan rumus Sn sama dengan N per 2 A plus N-1 dikali B. Karena N-1-nya di sini 2N-1, berarti kita ganti dengan menjadi 2N-1. N sebagai jumlah suku yang ingin kita cari yaitu 50. S50 sama dengan 50 dibagi 2, 2 dikali 50 min 1. Ini kita kalikan dulu. 50 dikali 2 sama dengan 100, dikurang 1 sama dengan 99. 50 dibagi 2 sama dengan 25. Lalu 25 dikali 99 sama dengan 2475. Kita masuk lagi ke contoh soal. Di sini ada soal 2 tambah 5 tambah 7 tambah titik-titik tambah 5N min 1 sama dengan N kuadrat. Ini sama kayak tadi, kita menentukan formula suatu pola bilangan dengan mencari nilai U1, U2, dan U3 dulu. Karena di sini nilai angka utamanya 2, berarti di sini sebagai U1 ditambah U2 tambah U3. Nah, untuk mencari nilai A, U1 sama dengan A kan? Berarti A sama dengan 2. Dan untuk mencari nilai B, U2 dikurangi U1, berarti 5 dikurang 2 sama dengan 3. Nah, sudah, kita langsung ke mencari jumlah suku. Kita lanjut untuk mencari suku ke-20, yaitu menggunakan rumus UN sama dengan A plus N-1 dikali B. N sebagai suku yang ingin kita cari yaitu 20, berarti U20 sama dengan A2 tambah N20 dikurangi 1 dikali 3. Lalu 2-nya turun, 20 dikurang 1 sama dengan 19 dikalikan 3. 19 dikali 3 sama dengan 57. Berarti 57 ditambah 2 sama dengan 59. Kita lanjut untuk mencari jumlah suku. Kita lanjut untuk mencari jumlah suku ke-60, yaitu menggunakan, di sini kita menggunakan Sn sama dengan N per 2. Di sininya 2N min 1. N kita ganti dengan jumlah suku yang ingin kita cari yaitu 60, berarti sini S 60 sama dengan 60 dibagi 2. 2 dikali dengan N yaitu 60 kurangi 1 sama dengan 60 dibagi 2 sama dengan 30. 2 dikali 60 sama dengan 300 dikurangi 1 sama dengan 299. 30 dikali 299 sama dengan 8.970. Oke, kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu pembuktian induksi matematika dalam keterbagian.
Di sini juga ada 3 langkah-langkah. Pertama, tunjukkan bahwa PN benar untuk N sama dengan 1. Kedua, asumsikan bahwa PN benar untuk N sama dengan K. Dan yang terakhir, tunjukkan bahwa PN benar untuk N sama dengan K plus 1. Di sini ada contoh, buktikan bahwa 7 pangkat N min 1 habis dibagi 6. Lanjut, langsung kita masukin nih langkah pertama, N sama dengan 1. 7 pangkat N dikurang 1 sama dengan 6. N di sini kita ganti dengan 1. Jadinya 7 pangkat 1 dikurang 1 sama dengan 6. 7 pangkat 1 itu 7, dikurang 1 itu jadinya 6. 6 ini turun ke bawah dan ini terbukti benar. Lanjut ke langkah yang kedua, itu N sama dengan K. 7 pangkat N ini diganti dengan K, terus ditulis lagi min 1 sama dengan 6M. M adalah bilangan bulat positif. Dan yang langkah terakhir itu ada N sama dengan K plus 1. Kita tulis di sini 7 pangkat N dikurang 1 sama dengan, nah 7 ini harusnya kan N, cuman kita ganti dengan K plus 1, jadinya 7 pangkat K plus 1 dikurang 1 sama dengan 7K dikali 7 pangkat 1. Ini K plus 1 nya kita pisahin, dikurang 1, ini turun, sama dengan 7K dikali 7 pangkat 1 dikurang 7 plus 7 dikurang 1, sama dengan ini 7 dalam kurung 7 dikali 7 pangkat K min 1 plus 6. 6 nya dari sini, sama dengan lagi 7 dalam kurung 6M plus 6 sama dengan 6 7M plus 1. Ini terbukti habis dibagi 6. Di sini kita ada soal buktikan bahwa 9 pangkat N min 1 habis dibagi 8. Langsung kita masuk ke langkah pertama, yaitu N sama dengan 1. 9 pangkat N min 1 sama dengan 8. N di sini kita ganti dengan 9 pangkat 1 dikurang 1 sama dengan 8. 9 pangkat 1 itu 9, dikurang 1 itu 8. Sama dengan 8 ini turun, dan ini terbukti habis dibagi 8. Lanjut kita ke langkah yang kedua, yaitu N sama dengan K. 9 pangkat N min 1 sama dengan 8. N nya ini kita ganti K menjadi 9 K min 1 sama dengan 8M. Dan langsung ke cara yang terakhir, yaitu N sama dengan K plus 1. 9, kita tulis lagi yang ini 9N min 1 sama dengan, baru kita tulis 9K plus 1 min 1 min 1. Sorry guys. Sama dengan ini K plus 1 nya kita pisah, jadinya 9K dikali 9 pangkat 1 min 1. Lanjut, kita ini diturunin 9K dikali 9 pangkat 1, ini ditambahin min 9 plus 9. Ini tuh sebenarnya nggak ngaruh ya guys, karena ini min 9 plus 9 itu hasilnya 0, itu jadi sama aja. Ini tambahin min 1 nya dari sini, sama dengan ini 9 dalam kurung, kita tulis 9K min 1, kita tambah 8. Terus ini 9, karena di sini 9K min 1 itu sama dengan 8M, jadi kita tulis 8M. Ini pas 8 nya turun, sama dengan ini 8 yang di sini kita pindah ke sini 8, terus jadinya ini 9M plus 1. Dan ini terbukti habis dibagi 8.